Bahkan gue sampai ngomong gini, agak rada kasar sih. Lu gak usah mikir, otak lu gak beres. Gue gituin. Lu jangan mikir dulu. Kemarin itu abang gue atau keluarga gue pengen gue kan rehab. Ya, gue coba selama menunggu waiting list, gue kasih pilihan. Gue paham kok, gitu. Kira-kira lah, gue buat treatment plan gue sendiri lah. Gue akan gini gitu, selama menunggu gitu. Salah satunya ya support. Nah itu dia, dan juga masa-masa krusial di dalam awal-awal pemulihan. Maksud gue gini, ya lu kan baru selesai, ya kan lu kan masih baru awal di dalam pemulihan, keluar dari tempat pemulihan yang masih terfokus tuh kan. Nah lu akhirnya datang dan lu paling tidak sedikit punya ada bimbingan spiritual dan motivasi di dalam pemulihan. Nah lu perlu tuh datang situ. Nanti dengan lu kan jalanin sendiri, nyaman atau nggak nyamannya, pilihan atau nggak punya pilihannya, bagaimana lu ngerasa. Jadi tawa. Enggak, lu apa nih perencanaan lu puasa nih? Puasa gimana? Ya, emang nggak puasa kan bentar lagi. Sabtu kapan sih puasa? Sabtu kalau nggak Sabtu. Tapi kan mesti lihat ininya dulu, mesti lihat apa namanya, pemerintah lihat hilal kan. Oh, pengumuman pemerintah secara resmi. Biasanya di kemarin besok, rencananya besok. Besok. Tapi kan ada yang duluan ya biasanya. Iya, ada yang duluan. Makanya itu gue juga mesti ngikutin. Ya, lu ngikutin mana? Pemerintah dong. Oh, lu ikutin pemerintah. Biasanya yang duluan tuh Muhammadiyah ya? Ya kayaknya ya. Berarti lu ngikutin. Oke. Puasa nggak? Iya apa? Gue puasa, tapi puasa diet tiap hari. Oke. Kemarin kan kita review dikit lah ya. Kemarin kita sempat bahas tentang rehab. Awalnya kita bahas kecanduan, terus kita rekomendasikan rehab. Kecanduan ya obat gitulah ya sederhananya. Kalau sakit tuh berobat. Nah, dengan rehab tuh. Sekarang menurut kita gitu ya, yang perlu kita diskusiin, rehab juga perlu kan. Sebaiknya ada, kalau di rehab kan dikondisiin ya, tentunya kan kondisiin segala situasi. Terus pas keluar tuh ya, supaya tetap stabil, karena sepakat bahwa kalian terus umur hidup gitu ya, kita butuh bantuan juga kan dari orang. Kan gua atau kita akan bahas tentang support group. Boleh tuh, bagus terus. Coba dulu definisiin dulu dong. Nanti ya, saya definisiin urusan lu nih. Kalau menurut gua gini, support group itu kan memaintain ya. Gitu, merawat bagaimana teman-teman kalau misalnya sudah selesai dalam masa pemulihan, maksudnya di dalam pemulihan yang terfokus, yang nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi yang dikondisikan lah istilah benar, yang dikondisikan pada saat mereka keluar itu kan juga mereka harus merawat gitu, merawat pemulihannya agar ya intinya tetap satu, bagaimana caranya supaya dia tetap bersih lah dari penggunaan, tidak relapse kembali, tidak relapse menggunakan lagi. Nah, support group itu menurut gua, kelompok dukungan salah satu yang elemen yang penting menurut gua untuk didapat sama teman-teman yang sudah keluar dari rehab gitu. Ya mungkin bagaimana dukungan-dukungan yang ada di dalam pribadinya si pecandu itu juga mesti harus diisi sesuatu hal yang berkualitas gitu. Apapun bentuknya, nanti lu mungkin bisa sebutin ya beberapa kelompok dukungan yang akhirnya bisa memfasilitasi dan memberikan mana yang kira-kira dalam tanda kutip cocok untuk si anak ini atau si orang tersebut dalam menjalankan kelompok dukungan. Intinya biar tetap terkoneksi dengan aura pemulihan. Ya, betul, bagus. Itu benar itu. Iya, gitu. Nah, kalau gua sendiri sih kebetulan masih rutin juga ngikut. Itu udah properti itu kan. Itu properti kan. Gua sendiri masih cukup aktif ya, maksudnya ikut support group. Gua masih merasa butuh dan rutin setiap minggu gua ikutin. Ada yang di hari Sabtu tuh yang paling sering, walaupun di hari Jumat ada juga gua ikut. Bahkan menurut gua support group dalam definisi gua ya, tadi kan kita bicara soal dalam ruang lingkup lanjutan rehabilitasi gitu lah ya, bahwa orang-orangnya adalah pecandu dalam pemulihan gitu, tentu saling dukung, saling bantu kan gitu ya esensinya. Nah, kalau gua sih ada tambahan sedikit menurut gua. Apa?
ini udah agak religi ya, jadi gue punya komunitas. Lu udah agak religi. Terus karena kan kayak kemarin gue cerita bahwa gue kehilang, gue coba analisa waktu kejatuhan gue ada puzzle itu menurut gue yang kurang gitu. Ada sesuatu yang kayaknya gue evaluasi, kayaknya gue harus ini deh, gue coba ini. Nah, yang itu yang gue coba sekarang. Jadi gue terlibat juga di komunitas keagamaan lah ya jatuhnya, di tempat ibadah gue. Itu maksud gue salah satu bentuk support group juga buat lo, kelompok dukungan buat karena gue ngisi pemulihan lo. Iya, karena gue bercerita sama mereka, gue nggak menutup status gue. Untuk beberapa orang ya, khususnya yang dekat-dekat di kelompok itu, gue cerita latar belakang gue punya masalah dengan kecanduan gitu. Gue pengen dan belajar lah. Gue selama ini beragama tapi tidak bertuhan kali gitu ya. Berat. Jadi gue coba minta dampingan lah dari teman-teman dan mereka welcome gitu. Jadi menurut gue itu salah satu bentuk support juga. Nah terus akhirnya kalau misalnya lo buat prankster gitu. Maksud gue pada saat lo di sana tuh di kelompok 12 angka ya? Apa sih nama tempat support grup yang rutin di setiap Sabtu? Yang rutin gue tiap hari Sabtu ada kelompok 12 angka. Itu apa tuh? Narkotik Anonymous namanya. Jadi ada orang-orang yang sekelompok orang lah ya yang punya masalah kecanduan juga. Mereka buat kelompok gitu ya. Sebenarnya ini kalau sejarahnya lu kan tahu ya, dari diadopsi dari Amerika di zaman tahun dulu. Kalau nggak salah itu dari Alcoholics Anonymous ya. Tahun 1935. Kalau kita tarik mungkin harus ada sesi khusus itu ya untuk membahas sejarahnya. Ya nanti kita kupas lagi ya. Nah, nanti kita kupas lagi ya secara kulit-kulitnya aja ya. Pokoknya sabar ya para prankster, asik. Nanti untuk pembahasan sejarah dari kelompok 12 langkah nanti akan ada sesi khusus, janji lu ya. Iya, sih. Tapi pada dasarnya gua mendatangi kelompok yang seperti itu karena kebutuhan gua ya. Kebetulan ada orang-orang baik lah ya, orang-orang baik yang menyediakan tempat, gua akses kebutuhan recovery gua. Jadi ada orang-orang yang merasa sudah dibantu oleh pemulihan kelompok 12 langkah itu, mereka merasa udah bertumbuh dan mereka buat kelompok untuk menolong orang-orang lain juga gitu. Dan gue lah salah satunya. Nah, itu intinya pecandu-pecandu juga. Ngapain aja sih itu mereka di situ? Yang ini menurut sudut pandang gue ya. Itu mesti harus mesti harus pecandu juga yang untuk hadir di tempat itu. Sama ini sih ya. Tapi kalau ada pun tidak pecandu, biasanya setahu gue mungkin akan di-announce bahwa ini pertemuan terbuka. Gitu. Tapi gue belum pernah mengalami ya selama di sini ya. Tahu gue secara teori nih ya, secara teori yang pernah gue pelajari, kelompok itu juga terbuka untuk non pecandu, tapi akhirnya formatnya jadi terbuka gitu, karena akan membatasi hal-hal tertentu yang mungkin dia tidak bisa ceritakan gitu. Mungkin gitu ya menurut gue ya. Bayar nggak tuh? Bayar nggak? Enggak dong. Gratis. Nah, yang istimewa itu, jadi gini nih, kenapa gue sangat excited waktu kita mau bahas tentang support group ini juga buat prankster nih ya. Gimana coba? Biar tahu juga bahwa ada opsi tidak punya uang misalnya untuk rehab gitu ya. Apalagi gue sebenarnya sudah pernah rehab dulunya. Terus keluarga gue sempat berpikir waktu gue kejadian kemarin yang terakhir gue jatuh lagi dan sempat parah bahkan ketangkep, sempat berpikir untuk merehab gue lagi gitu ya. Tapi kan itu berbayar ya, mau cari yang gratis ngantri gitu ya. Ada waiting list. Akhirnya gue memutuskan gue recovery sendiri aja karena gue sebenarnya sudah pernah dapat pendidikan soal itu kan. Jadi gue teori-teorinya tahu, coba gue praktekin, dan salah satunya adalah menggunakan support group. Jadi gue kan makhluk sosial ya. Gue kan awalnya isolasi diri tuh. Gue pakai skema tuh, gue isolasi dulu diri gue gitu ya. Gue coba pulihkan fisik gue. Tapi kan gue makhluk sosial gitu ya. Gue harus berinteraksi dengan orang lain juga kan. Terus gue pikir yang paling aman adalah ya pecandu lain. Tolong gue kan. Kalau gue isolasi terus mungkin kayak megang bom waktu menurut gue ya. Kapan waktunya nanti tinggal meledak aja. Itu. Jadi gue putuskan kelompok 12 langkah atau ini. Dan itu bisa diakses dari Google. Bisa dicari. Oh berarti bisa ya? Iya, gue walaupun sebenarnya kenal dengan para pelayan-pelayan ya. Tapi gue tidak kontak mereka langsung. Karena saat itu kan gue isolasi ya. Jadi nomor mereka ada di handphone. Cuman handphonenya nggak gue nyalain. Saat itu belum nyalain handphone gue. Namanya komunikasi dengan luar tidak ada lah gitu. Jadi gue minta tolong sama abang gue untuk searching di Google malah. Berapa tuh?
dapat nomornya. Nomor salah satu pelo yang menjadi apalah humasnya lah mungkin ya kalau istilah di grup umumnya gitu ya. Kontak, ada meeting di Jakarta di mana aja karena dan dikasih tahu nih hari ini di sini kebetulan nanti mungkin kita boleh tampilin ya kali ya. Apanya tuh? Maksudnya jadwal boleh nggak ya? Kalau boleh Rasanya nanti boleh lah, boleh boleh. ya, boleh. Biar karena itu kan buat pilihan juga buat teman-teman ya, misalnya Ya, pengen kulit tapi tidak harus mengeluarkan uang gitu karena gratis. Gue bener-bener ya, gue saksi hidup bahwa itu gratis. Gue datang tidak bayar, walaupun apa satu-satunya syarat untuk menjadi anggota atau datang ke situ cuma hasrat ingin berhenti aja. Iya. Yang penting lu datang jangan bawa BR gitu. Udah datang-datang bawa narkoba lagi. Kalau gue sih waktu itu berpikir gini ya. Support group ini kan akhirnya jadi jangan judgmental juga gitu. Orang datang pertama kali itu salah satu yang menjadi tantangan dan hambatan gua pertama kali untuk datang ke pertemuan support group itu seringkali ada senioritas dan junior. Itu yang kita takutin. Jadi pada saat kita baru pertama kali datang, yang orang-orang itu udah lama merasa sudah dalam tanda kutip udah menjalankan pemilihan sudah lama. Jadi yang baru datang ini merasa terasingkan gitu. Karena ini masalah kenyamanan merangkul gitu ya. Kan itu ada tuh gitu. Apalagi pecandu kan sensitif menurut gua. Apalagi orang yang tidak kenal sama siapapun masuk ke dalam tempat yang komunitas yang baru, karena masalah pecandu itu menurut gua adalah masalah adaptasi. Ke dalam sesuatu yang lingkungan yang baru, ketemu orang-orang yang baru, menurut gua itu menjadi salah satu tantangan hambatan buat kita sebagai pecandu tuh. Gitu. Nah, pada saat seringnya kali kalau udah nyaman malas lagi keluar dari tempat itu kan. Benar. Nah, itu pada saat itu menurut gue tuh juga mesti harus ditekanin sama teman-teman yang udah pernah bergabung duluan di dalam tempat kelompok tersebut gitu. Jadi pada saat ada orang baru datang, nah makanya mereka merangkul, mereka datang, mereka ngejemput gitu, merasa ngeblend gitu. Tahu gue secara bukan aturan ya namanya, secara tradisi lah ya, tradisi. Apa itu istilahnya tradisinya? Pendatang baru harus orang yang paling penting katanya dalam kelompok itu kan ya. Apalagi orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang bertanggung jawab dalam kelompok itu kan disebutnya juga pelayan gitu, artinya secara ini melayani lah gitu ya. Memang secara teknis harusnya begitu, walaupun pada prakteknya seperti lu bilang. Nah, lu pernah nggak ngalamin itu? Nah, kebetulan gua pertama kali datang kemarin udah kenal juga dengan beberapa, jadi memang udah enjoy. Gua jadi kebayang juga ya, kan bedanya di gua udah pernah ikut kelompok ini sebelumnya dulu, sebelum relapse ya, atau sebelum jatuh lagi, sehingga gua bukan sesuatu yang baru kelompok itu. Terus kenal juga dengan ada yang gua kenal di situ gitu, lebih mudah buat gua ya untuk ngeblendnya. Gue jadi kebayang juga sama lu, gimana ya kalau orang-orang benar-benar baru ya. Nah, itu dia coba. Apa kayak gitu ya? Nanti ada orang yang baru datang. Nanti gua itu maksud gue kan. Nanti kita tanya pendapatnya. Gue gitu tuh. Ini nggak bisa dipungkiri, ini menjadi pengalaman gue juga gitu. Waktu gue pertama kali datang ke pertemuan support group 12 langkah itu di dulu. Iya, ketika ini mesti 3 bulan pertama itu. Ya gue ngerasa begini ya. Gue sendirian gitu, gue nggak diajak ngomong, nggak ada call yang udah pada duluan gitu, pada ngobrol duluan segala macam. Gue ngerasa bahwa karena merasa baru ya, gue akhirnya membuat kesan pertama itu menjadi tidak nyaman gitu. Untuk datang jadi untuk datang kedua dan ketiga kali itu gue mesti banyak pertimbangan gitu. Maksud gue ya tadi yang gue bilang melalui tradisi tadi gitu, bahwa pendatang baru itu mesti diutamakan gitu, bahwa dirangkul, diajak ngobrol, diajak ngeblend gitu, supaya mereka menciptakan rasa nyaman buat si pendatang baru untuk ikut teman di meeting itu gitu. Apalagi sebenarnya ya yang gue rasakan dari dulu sebelum relapse bahkan juga sekarang, gue ngebayangin ya, atau lu bisa bayangkan juga ya, misalnya di kelompok itu atau di kelompok support group lah ya, support group nggak hanya ini, secara umum lah, orangnya itu aja yang datang kan bosan juga ya. Harusnya dengan datangnya orang baru itu kan nambah. Iya, menambah motivasi. Karena kan cerita ada orang baru nih. Iya itu dia. Karena cerita pengalaman orang itu kan unik-unik ya, dan itu menjadikan pengalaman, kekuatan dan harapan kita masing-masing dalam anggota grup kan. Jadi jangan juga sepele dengan orang-orang yang baru gitu, maksud gue. Cerita mereka kan akan menguatkan kita di kemudian hari, menjadi pembelajaran untuk
si kitanya sendiri untuk tidak melakukan hal yang sama terhadap si orang yang bercerita kan. Oke. Gitu. Ini berarti ada dua kejadian ya antara kita berdua ini yang berbeda sebenarnya. Lu merasakan pada saat pertama kali dulu tidak mendapatkan sambutan yang lu harapkan gitu ya. Tidak mendapatkan kenyamanan yang membuat nyaman sih buat gua harapkan. Ya, termotivasi untuk datang lagi ya. Benar itu. Sementara gua lo mendapatkan itu. Iya, lo mendapatkan itu tuh ya. Mendapatkan. Tapi waktu lu di basket gitu. Itu beda kasus. Itu beda kasus. Enggak, tapi ini sama kan? Kan? Lu datang ke tempat itu. Iya kan? Lu Jadi ini buat baru juga jelasin juga, gue punya komunitas bukan pemulihan ya, olahraga gitu. Iya kan? Gue sempat merasa terasing gitu pertama kali datang. Iya kan? Bangun, gue pernah cerita sama Bang Undi menjadikan itu contoh gitu ya. Iya, kalau untuk waktu main basket itu memang gue tidak nyaman dan tidak mau datang lagi. Dan itu bukan esensinya, itu kan analoginya sama. Iya. Lu datang ke lu datang ke sebuah perkumpulan yang mempunyai tujuan yang sama, olahraga, ini meeting, pertemuan dengan pemulihan, lu baru datang, Soalnya songong nih gitu ya. Jago, ngerasa yang paling jago nih. Kan gua ngerasain itu dulu. Sama gue yang paling lele banget lihat gua nih. Nah, iya gitu. Nah, itu dia tuh. Makanya kita sempat rasakan dalam kelompok waktu datang pertama kali dulu cerita. Iya, begitu Ki. Itu waduh gila. Gua tuh ngerasa walaupun waktu itu gue diajak sama salah satu old timer ya. Old timer gitu. Iya, karena memang kan bukan prosedur, kewajiban pada saat kita sudah bisa melakukan perjalanan keluar dari facility itu waktu itu setelah rehab beberapa lama hak keluar ya. Kan 3 bulan tuh waktu itu gue masih inget banget tuh, gue clean baru 3 bulan tuh. 3 bulan diajaklah ke pertemuan di Bogor itu, namanya di Bogor kan. Nah terus datanglah ke pertemuan itu. Wah itu udah senior tuh yang cleannya 2 tahun, 3 tahun segala macam. Ya. Nah senior gue tuh udah ya sekian tahun lah. Gua baru 3 bulan. Panas lah ya. Datang lah gua. Ya gue pikir kan karena nih pertemuan sesama para pecandu yang ingin pulih dan pertemuan di luar kan, ini enggak, gue datang duduk ngobrol apa yang ini ya? Ngobrol apa ya? Lah gue duduk sendiri, yang saya pada ngobrol. Lah gue merasa dan itu sebelum meeting. Pas sudah meeting udah pulang gitu. Ya udah gitu lagi kan. Karena biasa ada ngobrol-ngobrol di website itu kan gitu. Nah ini nggak ada. Jadi udah selesai gitu aja. Nah terus akhirnya untuk pertemuan kedua ketiga diajak lagi kan gue malas kan. Nanti kejadian itu lagi gitu. Nah itu sebenarnya membekas juga sih di gua gitu dengan pertemuan. Jadi pada akhirnya gue tidak ada yang bisa bukan gue sombongkan, gue banggakan waktu itu. Tapi pada saat gue udah clean 2 tahun 3 tahun juga gitu. Nah ada dendam kali nggak? Mungkin ya. Pada saat itu di kelompok. Mungkin ya. Ya kan lagi saat effortnya di dalam pemulihan ya mungkin gitu kali ya. Ya mungkin gue kayak gitu juga tapi gue nggak sadar. Tapi ya gitu. Nah setelah gue melewati beberapa fase kayaknya nggak bisa tuh kayak gitu. Tadi gue bilang makanya untuk menciptakan support group yang menurut gue ideal ya orang yang baru tumbuh ya di welcome gitu diajak supaya nyaman. Siapapun lah itu. Nanti lah kita ngomongin masalah kelompok dukungan sebaya. Itu menjadi tantangan dan hambatan. Nanti itu di jenis-jenisnya lah ya. Mungkin sebelumnya undang dulu teman gua, kita tanya pendapatnya. Ini sebenarnya males sih gua ngundang. Jangan dong. Ini penting ini. Oke, yang lagi jalanin recovery ya. Oke, silakan. Bung Harpen. Masuk ke Singgasana. Sini dong. Oke, silakan. Bentar. Ini akhirnya datang lagi ya. Lu dari mana sih, Bro? Jangan tadi. Hujan dari. Kopi di mana? Mau saya ambilkan dulu. Ambilkan dong, kasihan dong. Ambilkan dulu. Yang penting nih, newcomer adalah orang penting dalam pertemuan kan. Nah, ini Pan sehat ya, Bro. Sehat. Jadi tadi sama Bang Undi udah cerita-cerita dikit nih kita tentang support group. Kemarin kan lu gua ajak tuh hari Sabtu. Jadi udah sedikit dijelasin ke teman-teman bahwa ada hari Sabtu kelompok 12 langkah, kelompok pemulihan lah ya, para pecandu ngumpul, saling dukung, saling support. Nah, lu kan kemarin gua ajak ya tanpa gua kasih tahu itu kelompok apa kan. Nah, jadi kita mau tahu nih pesan lu pertama. Kemarin yang pas pertama masuk ya. Pas pertama masuk sempat ngegambar lah, maksudnya Berapa mau nyolong? Dompet
Bikin malu. Maksudnya dari Lo membaca situasi maksudnya kan? maksudnya. Jadi ngelihat siapa namanya? Iya, udah tahu mereka pecandu. Cuman di situ sempat ini ada bedanya nggak sih, kayak pecandu kalangan kalangan atas, karena yang gue lihat itu mereka di sana kayak kelihatan gua ngerti nih, biar gue potong dulu biar dia bingung mungkin jelaskan. Gue ngerti, paham, gue bisa tangkap nih maksud. Jadi mungkin karena suasananya di situ kafe, terus berpakaian bagus kan, teman-teman namanya ke kafe kan orang style bagus ya. Sementara mungkin dia berpendapat nih kayaknya orang-orang cash nih, padahal sementara gue ke situ baru ya. Iya, gue ngerti dengan pakaian compang-camping, terus udah gitu mau cerita soal soal pengalaman narkobanya pun bahkan sedikit tertutup. Misalnya kayak ya gue paling beli aja, gue sampai buat nipu-nipu apa gitu. Iya, dia belum main. Jadi mungkin karena pandangan pertama dia nih sehat-sehat. Mungkin orang-orang kaya semua nih, kan nggak susah kayak gua untuk perjuangnya. Padahal gua jelasin juga sama dia, lu jangan malu-malu. Misalnya dia pernah ditanya nih after meeting ya, ini gue ceritain dulu ya sebelum dilanjut. Gue suruh dia share dong sama yang lain pengalaman. Jadi tanya sama salah satu fellow, salah satu orang lah di situ ya, ditanya, lu pernah nipu nggak? Dia malu, dia bilang nggak pernah gitu. Gue bilang, lu jangan malu. Ya pasti pernah, semua pasti pernah nipu di situ. Orang semuanya pecandu gitu ya, atau orang-orang yang pernah dalam kecanduan gitu. Yang mungkin dia belum pahami di awal. Nah terus. Cuman pemikiran aja sih sambil meeting kan mereka pada. Nah setelah itu kesan pertama sih lumayan welcome dari pas kesan pertama. Di situ meeting lah ceritanya. Ngelihat pengen kekeluarganya udah mulai. Intinya lu nyaman gitu ya dalam kondisi itu ya. Dan bukan karena terpaksa. Banyak kalaupun datang lagi ke sana itu bukan karena gue paksa ikut. Secara otomatis lu pertama sih tertarik. Iya, kedua kalinya pengen, kan belum kedua kalinya. Iya, maksudnya selanjutnya lu pengen nantinya. Kedua kalinya lu masih pengen makan gratis di situ kan? Yang lu kejar itu kan sebenarnya ngaku. Ya, salah satunya sih. Ya belum tentu ada yang cukup rela untuk traktir lagi gitu. Jujur ya. Ya tapi itu ya maksud gua gini loh. Dapat kesan baik berarti dia. Satu gitu, tapi yang kedua juga aura itu nggak bisa bohong kan. Saat lo masuk di situ, ya kita tuh sensitif gitu. Kita pecandu tuh sangat sensitif. Ya walaupun memang yang kesensitifannya itu belum tentu suatu hal itu bakal kejadian sih sebenarnya. Ya tapi kalau misalnya kalau di dalam komik superhero itu sebagai spider sense-nya gitu. Jadi lu masuk tuh udah nut gitu. Nah itu dia maksud gua, sama yang gua rasain juga. Tapi untungnya lu ada di dalam posisi yang ditemenin sama Aki. Jadi maksud gue lu punya backup gitu. Gue punya backup, ada juga waktu itu punya backup juga gitu. Pada saat situasi kayak gitu, yang nge-backup gue nggak ngomong apa-apa. Kalau lu kan bisa berusaha untuk menangin kan. Tenang, lu bakal begini, lu kayak gitu. Ini enggak, kalau ini satu jauh. Pada saat gue lagi gimana-gimana, posisi lu pada saat itu diajak, tapi di tempat itu lu ditinggalin gitu ya. Dalam tanda petik ya. Iya, bukan ditinggal, maksud gue oke lah. Kalau bisa diintroduce lah. Ini teman gua nih gini. Enggak. Dimasukin ke arena ibaratnya. Iya kan gitu. Kalau lu kan enak tuh di apa namanya? Ditenangin lah gitu. Namanya dinaboboin lah gitu. Gini. Kalau gua kan enggak. Ini gua masih ya sharing oke lah, karena kan emang diajarin kan. Iya. Kalau ritual umum malah semua tuh ya. Ini itu maksud gua after meeting yang lebih lu memang bener-bener ya kesannya nyaman udah ya. Iya. Nyamannya. Orang-orangnya di dalam situ menurut lu gimana? Sopan copian. Terus apa lagi? Ya, apalagi kesan yang lu dapat. Ini kan sesuatu yang baru ya, Pan ya. Terus gitu yang bikin menariknya.
Itu bisa jadi motivasi juga ya. Ya. Iya. Kelompok bantu. Berarti itu kelompok 12 langkah ya. Berarti menurut lo sejauh ini secara keseluruhan dari misalnya kalau 0 sampai 10, lo nilai itu dari pertemuan pertama lo berapa? Konten nilai. Konten. Berapa konten? 7 lah. 7. Karena baru Ya. Lu kesan pertamanya oke lah ya, berarti itu ya. Levelnya oke lah ya 7 ya. Berarti Tinggal lu mau datang lagi ya. berarti gua menyimpulkan gini, buat teman-teman yang mau mencari Itu teman-teman tuh. buat teman-teman yang mau mencari kelompok dukungan atau kelompok pemulihan, menurut gua salah satu yang menjadi rekomendasinya adalah kelompok 12 langkah. Nanti si Aki akan bisa menjelaskan, memberikan informasi di mana aja tempat-tempat untuk melakukan pertemuan-pertemuan di situ ya. Mungkin di buat aja nanti apa ya? Karena setahu gua ini ada dulu teman-teman ada yang cukup peduli ya. Dia buat Jakarta Recovery Club kalau nggak salah. Jadi benar. Jadi ada Smart Recovery, Recovery Support Group, Narkotik Anonymous, jadwal dan tempatnya ada lengkap. Kayak apa ya, posternya gitu. Ada Poster online ada. Nanti kalau dapat kayaknya boleh deh di post. Ya, Soalnya nanti itu ya. diedarin. Jadi mudah-mudahan bisa di post sama editor kita. Asik. Berarti Bapak Ins. Nah, berarti itu nambah kerjaannya. Berarti ada satu tugas lagi kalau misalnya nanti support group, kelompok dukungan bagi teman-teman pecandu yang ingin gratis. Itu yang istimewanya gratis. Terus apa lagi tuh? Udah nih salah satu sekarang kelompok 12 langkah ada udah selesai. Kira-kira ada beberapa kelompok dukungan. Apalagi Ki kira-kira? Ya, di kelompok 12 langkahnya sendiri sih menurut apa yang gua tahu selain tentang narkotik ada alkohol tadi ya, seks, rokok, pokoknya hal-hal yang Coklat. sifatnya kecanduan ya. Biasanya ada kelompok dukungan. Itulah pentingnya menurut gua yang perlu kita sampaikan juga ke prankster dukungan dari kelompok itu karena sejarahnya kita makin juga kebanyakan kan dari kelompok juga ya. Iya. Gara-gara kelompok di situ ini dong. Bukan itu poinnya, maksudnya ada juga orang-orang yang kesulitan berhenti ngerokok, akhirnya ngumpul dengan teman-teman yang sulit juga merokok, pengen ngerokok tapi sulit gitu ya. Banyak Nggak ngerokok maksudnya gimana menurut lu? Iya, kemarin mereka nggak ngerokok. Banyak yang berhenti maksudnya saat itu, sementara dia ngerokok. Nggak masalah itu sih. Nggak masalah, kecuali ada aturan. Mungkin di beberapa tempat pertemuan ada kalau nggak salah ya, karena indoor dan ada beberapa orang terganggu dengan asap rokok, dibuat aturan dan rokok mungkin. Ya, itu pun gue ngerokok karena Ya. Ada apa? Ada sisa. Gitu ya. Terus selain kelompok 12 langkah, kita lagi jenis-jenisnya ada yang pernah gue ikutin ya. Ada Recovery Support Group namanya. Apa tuh? Dia hampir mirip sama 12 langkah, tapi gue nggak tahu tuh. Ada, gue pernah ikut. Terakhir gue datang itu di awal tahun. Pernah juga gue ikut. Jadi di awal-awal gue mulai pulih dari itu yang mau dijadiin kerjaan. Jadi kerjaan apa? Dia mau kerja di situ. Enggak. Sama orangnya di situ mungkin. Yang gue dijadiin di salah satu itu kan yang di Paramadina dulu. Iya. Kok dijadiin? Ya karena waktu itu karena lu udah mau dijadiin di sebuah pekerjaan. Oh enggak, di lapas, di lapas. Iya benar. Iya kan. sama kayak di Tebet juga. Ya, tapi itu di dalam ruang kelas karena di kampus tempatnya. Itu menurut gue tuh recommended juga. Ya, cuman bedanya dia nggak spesifik, lebih universal. Artinya lu ya selama lu bermasalah lu silakan datang gitu. Jadi tidak hanya masalah kecanduan narkoba. Itu konsisten tuh sampai sekarang. Masih. Oh, iya. Masih. Ada salah satu teman, nanti mungkin kalau ada rezekinya kita undang ya. Nggak usah diundang. Di WA nggak pernah balas. Jadi gosipin orang. Terus Artinya dia tetap secara konsisten menyediakan tempat untuk itu. Menurut gua salut, gua cukup salut lah, bukan hanya buat dia ya. Tapi di dalam pelayan. Di dalam universitas ya. Dia di dalam kampus. Jadi kampus itu kayaknya ibaratnya apa ya, di edukasi mereka, teman-teman itu yang menyediakan atau pelayan-pelayannya berhasil mengedukasi kampus itu gitu. Ya, ikut terlibat dalam dunia recovery. Nah, jadi disediakanlah tempat di situ, boleh nih dipakai tempatnya gitu. Dalam satu ruangan. Ya, dalam dikasih satu kelas kayak kuliah. Jadi kita datang ke situ awal-awal gue dikira mahasiswa.
udah tua doang. Oh, dikira dosen gua saking tuanya. Datanya tuh. Iya, jadi satu kelas disediain, bahkan biasa ya di kampus ada ini apa ya, cleaning service lah ya, yang menyediakan tempat, dibuatin proyektornya, kayak mau kuliah. Kita datang ke situ. Jadi bedanya mungkin saat 12 langkah itu lebih banyak share, lebih fokusnya ke sharing apa kekuatan, harapan, apa tadi? Pengalaman, kekuatan dan harapan ya. Kalau di situ ada juga memang itu, tapi penguatan edukasi informasi. Nah, edukasinya lebih kuat menurut gua, ini dari sudut pandang gua sebagai orang menerima layanan ya. Jadi itu ada biasanya satu orang yang mau berbagi lah di depan gitu. Dia kasih materi tentang recovery, entah apapun judulnya, tentang misalnya yang umum itu stigma misalnya gitu ya. Ada, dan kita diskusiin bareng-bareng, dia yang kasih materi. Sifat diskusi. Jadi ada belajar lah di situ gitu. Satu nilai lebih yang diberikan. Bukan nilai lebih ya, itu perbedaan yang diberikan lah. Terus menurut gue tidak, kalau di kelompok 12 langkah anonimus gitu ya, agak lebih apa namanya, misterius gitu ya, atau ada aturan-aturan yang mengikat, yang membuat itu kayaknya kita kalau di situ tuh nggak bisa sembarangan gitu ya, walaupun di kelompok recovery support group yang lain juga nggak boleh sembarangan ya, tapi maksudnya tidak terlalu kaku ya menurut gue. Kata yang lebih cocok apa sih? Enggak, mungkin ada batasan-batasan. Ya, itu bahasa gitu ya, ada batasan-batasan. Kalau ini mungkin agak lebih fleksibel gitu menurut gue ya. Ini sudut pandang. Apa tuh bedanya? Yang membedakan lebih fleksibelnya itu seperti apa? Contohnya yang paling apa ya? Yang lu rasain lah, yang biasa kita nggak bisa dilakukan di 12 langkah, yang dia agak lebih fleksibel gitu. Yang agak aja lah, nggak usah lebih fleksibel. Orang-orangnya kali ya? Misalnya kalau di misalnya narkotik anonimus, orang yang kecanduan narkotik gitu, alkohol, kemarin tiba-tiba ada suatu pertemuan support group itu, psikolog ada profesional lain juga hadir di situ gitu. Oh, yang nggak pernah punya masalah dengan kecanduan? Ya. Dan mereka sempat share juga. Jadi gini, bahkan kecanduan coklat misalnya, dia merasa coklat itu membuat dia gemuk dan dia pengen berhenti dari itu gitu. Itu tuh ada di situ. Oh, iya. Dan dia menghindari, setahu gue ya, ini maaf ya sekali lagi disclaimer, bisa jadi salah gue. Ini pemahaman gue aja secara ini ya, secara sudut pandang gue. Di situ tuh menghindari penggunaan kata pecandu. Kalau kita kan di 12 langkah itu biasa setelah perkenalan mengenalkan nama misalnya, Aki saya pecandu gitu ya. Kalau di situ menghindari itu. Jadi ya nama doang. Gua ini gitu loh. Nama doang gitu. Itu perbedaan yang gua tahu lah ya. Nah, kalau menurut lo nih, penting nggak adanya kelompok dukungan seperti lo yang akhirnya, ya kan lo udah mulai make dari tahun 2016 ya, 2015 ya, 2017 kan, buat lo nih dengan adanya kelompok dukungan itu bisa membantu lo nggak sih? Gitu aja mungkin ya pertanyaannya paling sederhana. Ya buat ngingetin sama. Ada nggak? Ada nggak ini, maksud gue gini, ada nggak sesuatu hal yang lo dapat pada saat lo balik di dalam apa sharing berbaginya teman-teman itu di dalam bulan itu? Kayaknya gue tadi waktu gue dengerin si Anu nih, si ini kayaknya ngeliatnya ngerasanya gini deh. Paling dari pengalamannya dia. Apa yang masih lo ingat sekarang? Gak usah sebut nama atau orangnya, tapi apa cerita dia yang? Iya, dia sempat ada salah satu yang sharing tentang dia pernah depresi. Yang sharing depresi mulu itu kan. Ternyata dia sekarang jadi menurut bagus gitu loh. Sampai sampai dari badan. Ini sampai lu mungkin berpikir gini ya. Mikir dia dulunya gimana? Make enggak sih gitu ya. Mungkin karena sekarang udah sehat ya. Oke. Terus bisa nggak sih gue sampai kayak mereka gitu kan, mereka kan ngejelasinnya itu dari udah maksudnya pulihnya gitu ya, berhentinya udah 5 tahun gitu. Oke. Jadi bagus. Lu berpikir
lu yang masih saat itu masih seminggu, gue bisa nggak sampai 5 tahun seperti dia gitu ya. Ya. Jadi motif. Terus kita lanjut dari jenis ya. Selain smart recovery, gue pernah denger nih soalnya. Jadi teman gue pernah kena COVID. Ternyata ada kelompok support. Iya ada. Gue juga. Ada tuh. Terus cancer juga jadi penyakit kronis. Iya. Ada itu istilahnya, gue lupa juga. Ya, jadi ada kelompok dukungan. Ternyata memang ada orang-orang yang apa ya istilahnya yang orang-orang yang putus harapan kali ya. Enggak. Udah sempat mau putus harapan tapi ada dukungan orang, butuh dukungan orang sehingga dibuat kelompok itu atau gitu. Enggak, gua yang nyambung omongan lo, itu relate tuh. Maksud gua gini, waktu gua kena COVID waktu itu kan. Lu salah satu ya? Iya, gua salah satu yang terdampak paling parah, cukup parah lo gua di COVID itu. Hampir ya gua bukan hampir mau meninggal sih, cuman maksud gua hopeless kan lo? Saat itu hopeless, betul, hopeless. Itu hopeless tuh gua. Sama kan waktu sebelah kiri gua udah pada meninggal dan segala macam. Gua akhirnya wah gila, mampus ya. Gua tuh udah pasrah. Gua lebih baik waktu itu gua cerita tuh. Gua lebih baik ngerasain sakau daripada gua kena COVID. Gua sakau segimananya sebrengseknya gua waktu gua ngerasain sakau, gua masih bisa tahan. Tapi kalau COVID, wah gila deh itu. Ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pernah? Nah, belum ya? Nah itu tadi kalau ngomongin masalah support group, nah pas lo ngomongin barusan tentang masalah support group, iya ternyata gue juga pernah dengar tentang masalah COVID tuh. Cuman gue nggak tahu nama istilahnya tuh apa. Pokoknya benar tuh yang lo bilang tadi tuh, ada kelompok dukungan untuk yang bekas kena COVID, ya kan? Terus ada yang kanker juga. Tapi ada tuh nama support group, cuman gue nggak terlalu banget lupa ya kali ya. Tapi ada tuh. Tapi lupa ya. Iya. Itu ada juga. Terus KDS tuh gimana tuh? KDS. Itu coba lu jelasin dikit. Lu kan punya pengalaman juga di lapangan mendampingi teman-teman ya. Ya pada prinsipnya KDS itu kan hampir sama support group, adalah bagaimana mendapatkan wadah atau tempat bagi teman-teman yang ingin bercerita dengan punya permasalahan yang sama sebenarnya. Nah, gue punya pengalaman yang unik sih sebenarnya pada saat singkatannya dulu deh, apa nggak tahu? KDS lu. KDS itu kelompok dukungan sebaya. S-nya apaan? Terus. Nah gitu kan, jadi kelompok dukungan sebaya tuh. Nah terus ini tuh waktu gue masih kerja di Tangerang Selatan kan. Oke. Jadi gue sebagai operator waktu itu, sebagai staff yang akhirnya melihat suatu permasalahan di dalam individu, terutama teman-teman yang mengakses pengobatan HIV di layanan puskesmas waktu itu. Nah, mereka tuh punya KDS A lah katakan. Cuman itu yang gue tangkepin karena gue waktu itu kan berpartner ya, kerja itu berpartner sama teman gue. Nah, salah satu partner gue ini adalah orang lokal yang ada di situ, yang juga tergabung di dalam KDS tersebut, gitu. Jadi dia KDS-nya sama kayak tadi itu pertemuan 12 angka tadi. Kelompok support. Kelompok dukungan sebaya itu dari dalam situ. Nah, cuman gue tanya, lu kok nggak pernah bergabung? Nggak pernah ada pertemuan di dalam KDS itu? Waduh, Mas, KDS-nya itu kayaknya terlalu banyak intriknya. Itu intriknya itu gimana? Ya, satu rasa ingin memilikinya lebih tinggi. Memiliki atas? Ya KDS tersebut. Jadi gue ngerasa gue yang ngebangun, ya gue yang berhak lah untuk kotak-atik KDS tersebut. Gitu. Berarti ada materi di situ yang bisa kenapa dia enggak kan gini ya, nama doang ya namanya validasi sebagai pribadi ya. Kan lo bukan ada support uang ya itu akhirnya bentuknya kan bentuknya kan akhirnya ke situ juga kan gitu. Nah jadi di situ di dalam situ tuh banyak intriknya, merasa paling senior, merasa paling punya berdiri, terus merasa yang paling akhirnya itu udah lama di dalam tempat itu, dan siapa-siapa aja yang diundang dan segala macam. Nah akhirnya tuh intrik-intrik itu yang menjadi permasalahan akhirnya untuk orang-orang baru kayak kita untuk masuk ke dalam tempat itu akhirnya nggak nyaman. Karena nggak mau kan orang masuk itu, iya kan, akhirnya nggak masuk situ. Nah di situ, nah akhirnya gue saranin sama temen gue tuh pernah punya pengalaman dengan hal yang sama, hal-hal terkait dengan KDS. Gue bilang coba bukan ya selain diregenerasi, coba diomongin lagi bagaimana coba untuk menciptakan KDS itu jauh lebih sehat. Karena takutnya oda-oda orang-orang HIV itu yang baru-baru ingin mencari dukungan, kan orang-orang yang minum pengobatan ARV itu kan kadang-kadang orang yang baru nih.
gue nih kayaknya udah hopeless, kayaknya gue nggak bisa hidup lagi, udah nggak ada yang bisa terima lagi. Kan butuh namanya pada prinsipnya sama lah gitu sama hopeless tadi. Nah kan cuman gue bilang ya, kalau lo gimana dengan ada orang-orang yang baru pengen gabung ke KDSA tapi dengan situasi kondisinya KDS-nya seperti itu, begitu. Coba untuk diomongin. Nah itu akhirnya diomongin dan segala macam ya, dengan beberapa teman-teman yang sudah seirama, akhirnya mereka membangun KDSB. Jadi untuk bisa mewadahi. Cuma harapan ini lebih KDS yang ideal dan bisa mewakili dan mewadahi teman-teman yang tidak tertampung di KDSA. Kan gitu. Akhirnya kan ribut kan antara A dengan B dan segala macam. Nah itu gitu. Nah maksud gua intinya gitu. Gua yang mau gue tanya nih terkait KDS, gue pernah dengar, cuman detailnya KDS ini gue kan itu di inisiasi gitu untuk membuka KDS ini, atau organik dia terbentuk sendiri? So, memang inisiasi. Dari sejarahnya lah dulu mulainya. Kalau menurut gua KDS itu diinisiasi. Gua sama lo. Ki, kayaknya kita lah nih, kita dua orang udah misalnya. Kayaknya di tempat ini tuh, di kampung A perlu ada sesuatu tempat yang bisa kita bangun untuk ada teman-teman yang baru-baru nanti mau pengobatan tuh ada tempat untuk bisa berarti ini dulu sebelum lanjut nih. Jadi ini memang spesifik orang yang udah akses obat ya? Enggak juga. Tapi di situ dimana tempat-tempat orang-orang yang mau berkumpul, yang bisa bercerita, saling support, tidak gitu. Dihakimi. Betul. Kan itu ya poinnya. Itu kan supaya bisa masuk, dan terutama dengan orang-orang baru tadi gitu. Supaya bisa mereka tuh dapat bisa rasa nyaman dan aman, dan bisa terrahasia gitu. Rahasia dalam arti itu nggak kemana-mana cerita-ceritanya, jadi dengan orang-orang yang sama. Kan semua mesti sama kan? How we feel, how we think, how we act itu mesti harus seirama. Kalau misalnya lu nggak punya permasalahan yang sama-sama kita, lu cerita sama orang itu kan nggak connect. Bukannya nggak bisa, tapi akhirnya lo ada pertimbangan. Lu hanya bisa bersimpati tapi tidak bisa berempati. Asik. Itu bisa jadi itu tuh. Kalau editor nanti jadi lu hanya bisa bersimpati tidak bisa berempati. Nah iya. Nah maksud gua itu maksud gua untuk melakukan hal itu tuh mesti benar-benar mendapatkan esensi dari kelompok dukungannya sendiri. Itu terkait KDS. Berarti hampir mirip ya sebenarnya KDS. Mirip. Cuman mungkin menaungi kebutuhan yang berbeda aja ya. Iya, menaungi kebutuhan yang berbeda. Tapi pada prinsipnya biar paling nggak orang-orang yang hopeless ada tempat gitu ya, orang-orang yang sudah ditolak gitu ya istilahnya oleh dunia luar pada umumnya, atau dunia sekuler atau dunia umum, bisa ada tempat kok yang mau nerima lu gitu ya. Bukan hanya yang sudah ditolak, yang baru mau ditolak juga. yang sudah ditolak atau yang baru gitu, yang baru mengetahui status itu bisa juga menjadi anggota atau grup di dalam pertemuan itu. Nah ini nih lanjutnya, gue pengen tahu nih KDS, gue penasaran memang. Jadi lu kan sebagai staf advokasi lah ya istilah jadinya di lapangan saat itu. Lu bertanggung jawab enggak tumbuhnya KDS itu? Enggak. Nah, itu gua hanya memberikan masukan aja karena berdasarkan pengalaman itu. Moral lu aja lah ya kepada teman-teman. Cuman kan kadang gini ya, karena gue bukan orang lokal, karena itu kan kebetulan tinggal di situ. Iya, karena orang lokal kan di situ kan. Nah, karena gue bukan orang lokal, jadi itu perkataan omongan gue tuh masih 50-50 buat dia. Didengerin kagak, yang enggak juga dia juga dengerin gitu. Karena gue bilang, lo sama gue itu kayaknya pernah punya pengalaman duluan gue untuk ngomongin masalah KDS gitu. Hampir mirip-mirip kok dengan ini, gue bilang gitu. Intriknya sama, permasalahannya sama, ngebangunnya juga sama. Gue bilang. Cuman karena dia nggak punya suara yang cukup signifikan, nah akhirnya itu tadi gue bilang, karena ini udah ada satu kelompok A nih kan, tadi gue bilang KDS A nih, karena udah nggak nyaman, ngomong dua, ngomong tiga, akhirnya lo tau sendiri kan, berinvasi, bikinlah namanya kelompok KDSB. Akhirnya kan kelompok A, kelompok B ya malah jadi bersaing, harusnya bisa nah itu jalan berbareng. Makanya gue bilang tadi sama lo, siapa Pan,
Gue yang ngerti yang tidur lu. Kalau misalnya bengong bae. Kalau misalnya gini kan, apa namanya? Kalau lu ada segala sesuatu yang memang yang tidak nyaman di dalam kelompok A, lu masih punya pilihan-pilihan yang lain gitu loh. Yeah. B, C, dan D. Nah, maksudnya ada kenapa kelompok A, B, C, dan D itu bisa dilakukan secara berbarengan gitu. Bisa saling mensupport, bisa saling mendukung yang namanya kelompok dukungan itu. Bukan bersaing. Ya kalau misalnya bersaing, ya bersaing untuk hal yang apa? Untuk hal yang positif gitu maksud gua. Kayak kemarin nih, misalnya lu datang nggak nyaman, lu tanya sama Ki, kira-kira ada nggak sih yang pilihan lain B sih gitu. Perbandingan ya. Nah, gua menghindari kata perbandingan. Tapi lu coba untuk mencari alternatif pilihan yang lain, yang lebih nyaman buat lu ya secara pribadi gitu. Boleh. Yang penting menurut gua kita lah ya, nggak hanya lu. Yang diri sendiri bisa masuk gitu. Betul. Ya, betul. Yang lu merasa diterima. Yang lebih penting itu kita paham bahwa kita butuh orang lain gitu, butuh support gitu lah. Tapi kalau lu pindah-pindah dari A, B, C, D, E, lu pindah-pindah terus, berarti yang masalah lu bukan kelompoknya. Berarti lu butuh luncat. Berarti lu ini. Berarti lu ini lu benalu, cuma makan doang. Iya, jangan-jangan ya. Nggak gitu. Jadi maksud gua tadi gua bilang kelompok A, kelompok B, kelompok C itu mesti harus saling mensupport gitu. Jangan A karena adanya A jadi B, B jadi A itu akhirnya saling bersaing sesuatu hal ya lu nggak suka, ini nggak suka, akhirnya lu menjelek-jelekan gitu. Padahal orang sama juga kan. Gitu. Penting juga ya pengalaman gua ya. Kalau dari bahasa chemistry. Oh iya, mati nggak lu? Iya. Kalau perbandingan kan pasti beda-beda. Ya. Yang penting gua sepakat banget tuh jangan berbanding karena gini ya. Misalnya, gua khawatir juga karena khususnya ini ya di 12 langkah ya DNA yang gue ini kan gue tadi cerita ada 3 ya support group yang gue ikutin. Jadi kita eliminasi satu lah ya, karena itu rohani ya, yang hubungan dengan langsung dengan pecandu. Rohani itu yang mana maksudnya keagamaan tadi di tempat kan gue punya juga support group, maksudnya teman-teman bukan nggak lu eliminasi karena lu nggak nyaman di situ. Bukan dong, nggak maksudnya nggak relate, kan nggak relate dengan yang lain, tidak berhubungan dengan pecandu. Nggak, maksudnya kalau yang 2 lagi kan hubungannya dengan pecandu masih beririsan langsung kan. Jadi gue memang ada kekhawatiran dan sempat terucap gitu dari salah satu orang bahwa lu kok nggak datang lagi ke si yang satu ini. Yang satu tuh yang mana? Yang recovery support group. Oh, oke. Yang smart recovery. Tapi yang ini datang terus gitu ya. Kenapa lu nggak seneng ya atau apa ya gitu? Seakan-akan gue ini berhubungan dengan perbandingan tadi. Ada kesan gue membandingin ini lebih enak lebih enggak sebenarnya. Itu masalah waktu yang pertama, lebih ke waktu aja. Gue kan ya gue pengennya tetap ngikutin semuanya karena menguntungkan buat gue kan. Cuman pas di masalah waktu yang satu lebih tepat waktunya gitu untuk gue ikutin, karena di waktu yang satu lagi gue ada kegiatan lain gitu. Gak kalah pentingnya juga. Dan gue berusaha datang juga kok di hari Jumatnya, walaupun tidak selalu kalau di Sabtu. Jadi bukan masalah ini lebih bagus dari ini gitu, bukan perbandingan, tapi pilihan. Ada hal-hal lain juga yang menjadi pertimbangan, jarakkah misalnya, yang ini lebih dekat dari itu misalnya. Jadi bukan hanya karena orang-orang yang enak kan ya. Itu sih, makanya gue setuju banget. Nah itu juga maksud gue, lu juga bukan lu aja sih, gue termasuk gue, family support group itu, keluarga itu menjadi salah satu elemen penting juga tuh untuk mendukung kita di dalam pemulihan. Keluarga ya, orang-orang yang paling dekat gitu. Orang-orang yang dicintain sama kita gitu. Baik lu sama orang keluarga, orang istri dan anak segala macam itu menjadi salah satu elemen yang paling penting. Oh, ini berarti udah aspek yang berbeda lagi nih. Keluarga nih ya. Ini kan harus ada sesi khusus nih. Support group. Beda dong. Support group kan ini kelompok orang-orang yang punya masalah yang sama. Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Itu jadi ide tuh menurut lu. Nanti lu penasaran kan? Karena kan lu udah dibuang ya. Ini dia minta tolong sama gua kan karena abangnya nolak. Bener nggak? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak ini gua ini aja dah. Gua spill dikit ya. Salah satu keluarga itu menjadi salah satu yang elemen paling penting menurut gua. Berarti itu jadi ide untuk kita adakan nanti khusus lagi diskusi-diskusi soal itu, obrolin. Tertarik nggak lu? Bagaimana keluarga lu bisa terima lu nanti? Keluarga berarti yang ada garis darah gitu. Iya.
selama ini kan, bukan selama ini, yang lu rasakan sendiri lah ya. Oke, kita bahas sedikit lah ya, mumpung Bang Andi udah buka. Apa respon keluarga lu terhadap lu misal sekarang dengan kondisi lu yang Hancur Lebur? Itu aja dulu deh. Ya kan, ada penolakan dan segala macam. Nah, itu di family support group itu nanti akan dibahas pentingnya itu gitu. Nanti akan bisa diperbaiki lah ya, bangun dia dalam prosesnya. Itu nanti khusus deh. Betul. Kita kembali ke disepil. Itu jadi ide, thank you Bang dia, jadi ide itu. Ingat ya, Pak Editor langsung dicatat. Apa lagi? Oke, menurut gua selanjutnya menurut dia tadi kan udah ya penting. Kalau menurut lu seberapa penting sih support group itu untuk dalam menolong merawat pemulihan itu? Kalau gua setelah lu lah. Kalau pentingnya dulu. Penting. Walaupun memang gue sudah jarang. Ya. Gitu. Bukannya ya. Kalau Aki kan tadi masalah waktu, masalah jarak gitu. Gue nggak tahu kenapa support. Gue sangat kangen sekali dengan adanya aura meeting itu. Yeah. Karena gue kan juga merupakan bagian dari pemulihan juga kan, dan salah satu yang mendewasakan gua dan membuat gua sampai selama ini bersih juga dengan adanya pertemuan itu. Cuman kalau tanya lo penting, gua penting banget, ya? Lo kangen nggak? Gua kangen gitu. Tapi lo mau action nggak? Sampai saat ini gua masih belum bisa ke situ. Kenapa gitu? Ya tadi alasannya ada jarak, ada waktu, ada keluarga gitu. Ya gua paling dengar dari Aki aja lah. Salah satu bentuk support group salah satu bentuk dari support group itu nggak kan cuma lu datang ke meeting doang gitu. Lihat si Aki, lu pada kemarin datang atau bahkan temuan kegiatan ini ya. Ini kan support group juga ya. Iya, bisa cerita ini kan salah satu kita cari cara yang paling sederhana gitu. Mana lihat kumpul nggak mabok ya kan? Iya, benar. Nah, lihat Aki misalnya sebelahan nama yang gua nggak suka. Nah itu bukan maksud gue, salah satu yang ada di dalam support group itu ini gitu esensinya atau inti dari pokoknya buat gue penting ya, artinya ya sangat penting. Lo mesti datang, apalagi teman-teman, apalagi buat orang-orang yang masih baru di dalam pemulihan, orang-orang yang masih baru di dalam pemulihan. Pentingnya support group atau kelompok dukungan lo mesti datang ya, karena itu berada terkhususnya di area maintenance tadi ya, perawatannya. Lu udah dapat ilmunya, udah dapat senjatanya lu, bro, di rehab gitu. Lu terapin, salah satunya caranya adalah datang ke support group tadi ya. Nah, itu dia, dan juga masa-masa krusial di dalam awal-awal pemulihan. Maksud gue gini, ya lu kan baru selesai. Ya kan lu kan masih baru awal di dalam pemulihan. Keluar dari tempat pemulihan yang masih terfokus tuh kan. Nah, lu akhirnya datang dan lu paling tidak sedikit punya ada bimbingan spiritual dan motivasi di dalam pemulihan. Nah, lu perlu tuh datang situ. Nanti dengan lu kan jalanin sendiri, nyaman atau nggak nyamannya, pilihan atau nggak punya pilihannya, bagaimana lu ngerasain pemulihan gitu. Iya. Dengar tuh Pan. Jadi masih tertarik ya untuk, karena penting kalau gua ditanya ya jangan tanya lagi karena itu yang menyelamatkan gua. Jadi gua kalau ditanya ya, misalnya gua bahkan saat kita sama-sama dapat klien kemarin ya, kerja bareng lah, kita kan pernah kerja bareng belakangan. Gue sampai minta jadwal untuk Sabtu gue off, lu tahu sendiri kan, karena gue. Jadi bukan hanya kebutuhan lagi, gue udah berusaha menggeser, ini bukan lebay ya, menggeser mindset gue, bukan lagi kebutuhan datang ke situ, jadi kewajiban gitu. Mau lu sedang butuh ataupun dapat sesuatu atau nggak dapat sesuatu, udah datang aja gitu, karena itu bentuk rasa terima kasih gue juga. Karena menurut gue, kan gue waktu pertama kali pulih lagi setelah relapse ya, setelah ketangkep, keluarga gue sempat mau rehabin gue ke Rido, salah satu instansi negara lah ya, yang gratis. Dan enggak, ini pemulihan yang paling lama saat ini? Enggak lah, belum lah. Belum, kemarin yang terakhir 4 tahun, hampir 3 tahun. Terus jatuh lagi. Dan kemarin itu abang gua atau keluarga gua pengen gua kan rehab ya, gua coba selama menunggu waiting list, gua kasih pilihan, gua paham kok gitu, kira-kira lah gua buat treatment plan gua sendiri lah, gua akan gini gitu selama menunggu gitu. Salah satunya ya support group, jadi gua merasa tahun NE ini gitu. Bahkan gua awal-awal abang gua nganterin loh,
Ke sana. Iya, abang gue males kemana-mana ini. Enggak nganterin ini kan? Meeting kan? Nungguin. Pulang gue bareng. Karena gue bener-bener coba pola isolasi diri. Bener-bener yang isolasi, gue nggak mau terkoneksi dengan dunia luar gitu. Tanpa kontrol gitu. Padahal abang gue bukan abang gue yang mau ya istilahnya. Lu kemana-mana harus gue dampingin, bukan. Emang guanya justru yang mau, dianya malah malas sebenarnya. Untuk tahu sendiri kan abang gue ya. Dianya malas kan, cuman gue sendiri yang memaksa dia. Tolong dah, gue sempet berantem malah. Ada sempat selisih paham lah ya. Karena dia pas itu hujan gitu, gue maksa gitu. Tapi akhirnya mau. Akhirnya saat itu berantem. Karena nggak berangkat. Tapi itu satu kali kejadian. Nah, kalau lu ngajak dia, lu ikat nggak? Enggak, gue tuh seret-seret. Lehernya gue tarik. Saat itu dia kan di awal-awal nih gue cerita sedikit ya tentang dia. Mungkin editor kita juga ya, Bro Indra juga tahu bahwa awal-awal ini kan kelas kepala ya, Bro. Kelas kepala bahwa bisa dibilangnya masih ngerasa gue butuh kerja, butuh ini, butuh itu. Kita dua nih nyugesin dia bahwa lu, bahkan gue sampai ngomong gini, agak rada kasar sih. Lu gak usah mikir, otak lu gak beres. Lu jangan mikir dulu. Karena gini, lu percaya aja sama gua. Gua mikirnya gini, kalau ngebandingin sama lu yang ya, kalau kan ada dukungan. Gua berpikir gini, gua ini harus dari lain, gua harus mungkin gua bisa lah, yang penting gua bisa bisa nggak sih gue sendiri gitu, sendiri di luar, gue yakin. Jadi banyak pembenaran. Gue butuhnya kerja nih, gue butuhnya uang. Nanti gue, ya nggak salah sih dia, maksudnya gue punya anak yang harus gue kasih pertanyaan sederhana aja. Lu emang selama ini lu nggak punya uang? Gue bilang, belum kesini lu nggak punya uang. Terus hasilnya mana gitu? Gue gitu-gituin. Akhirnya mulai pelan-pelan dia paham, oh ini maksudnya. Intinya lu percaya gua deh gitu. Lu kan tadi minta tolong sama gua. Minimal lu percaya dulu deh sama gua, kita akan bantu lu gitu. Gua pengen, dan awalnya. Tapi lu akhirnya untuk memutuskan, ya deh gua bakal stay di sini. Karena dukungan moral, duit, rokok, makan, dukungan beban. Enggak, maksud gue gini, selain itu dah, maksud gue akhirnya memutuskan, sebenarnya kan kalau lo mau cabut balik kan gak ada masalah, gak ada paksaan kan, tapi buat gue udah ada yang mau nerima dia kerja. Oh, udah ada? Ada. Gue nggak nahan dia ya, lu bener ya, gue nggak tahan ya, gue cuma kasih dia pengertian. Gue kasih lu kesempatan perbaiki diri lu, gue bantu. Tapi kalau lu memang memutuskan untuk kerja, silakan. Ini konsekuensinya gue jelasin. Lu bukan, gini mungkin gampangnya gue bilang kemarin ya, lu bukan butuh uang sekarang bro, dikasih uang pun lu sekarang pasti habis dan nggak genah yang lu lakukan. Kasih gitu, dia mungkin mulai mikir ya. Mikir nggak sih lu? Iya. Mikirnya ya, oh maksudnya kalau dampak, ya ada dampak. Pasti ada lah, nggak mesti di sana gitu kan. Jadi kebaliknya, lu tahu nggak dia nih, akhirnya dia bisa terima, nangis sih. nangis dia pulang sholat Jumat untuk pertama kalinya kali ada sekian lama ya. Nggak terus ada. Nah terus akhirnya lu malu bro. Coba untuk ini. Iya. Sharing dia. Itu akhirnya lu. Tapi ya. Awalnya bebel. Enggak, cuman gitu. Nggak apa-apa, itu kan proses. Iya, proses di dalam penerimaan kan memang proses gitu. Ada marah. Karena ada tuntutan dari kebenaran, menyalahkan orang lain. Tuntutan dari luar gitu. Juga tuntutan mengharuskan ya, maksudnya pilih yang memang jalan yang gitu Pak. Ya nggak salah sih menurut gua kalau dan kayak kemarin gue bilang sama lu tuh, lu ada salah satu yang menurut gua salut lah, lu punya kemauan sampai saat ini masih mampu bertahan untuk ada di sini, nggak cabut gitu. Itu menurut gua salah satu kekuatan yang belum tentu orang lain tuh punya gitu, yang punya masalah dengan kecanduan ya.
untuk bisa stay terus dengerin dia, lu di sini mau punya effort buat kerja, maksudnya lu bantu Aki dengan segala macam tuh buat gua nggak semua orang, bahkan kalau misalnya 10 bahkan Bang Andi pesimis loh awalnya. Iya. Tahu tuh. Iya, gua 10 orang sampai saat ini ya gua masih optimis. Gua belum tahu kalau karena gini ya. Kalau pecandu itu kan gua juga sembuh, gua pulih itu kan udah cukup lama gua pulih dan gua itu menghadapi pecandu itu enggak 20, 50 orang enggak gitu. Gua udah cukup banyak punya pengalaman ngomongin masalah kecanduan dan pecandu. Nah, gua ngeliat tuh pola-pola pecandu tuh yang yang dirawat pada saat di dalam rehabilitasi, dirawat yang saat begini dan saat begitu tuh polanya tuh bisa kebaca gitu. Walaupun memang kadang-kadang sering salah, tapi rata-rata gue ngambil ya begitu. Nah, gue ngomong sama Aki waktu itu, lu mesti hati-hati dengan hal yang kayak begini. Gue ngomong sama lu nih, gue ngomong nih. Ini baru tahu deh nih. Lo masih hati-hati gitu. Kenapa? Ya karena lu melihara pecandu. Kan pecandu itu ya dia kan juga tahu karena dulu dia juga bekas klien gua gitu. Nah, lu tahu kalau bagaimana merawat pecandu tuh punya pola yang begini begitu. Tapi dia meyakinkan, ya udah nanti coba aja lah begini. Nah, gua tuh masih sampai saat ini hari detik ini gua masih optimis ngeliat lu. Tapi setelah dipantau beberapa kali, diamatin gitu lah ya. Nah, cuman kuncinya buat gue gini loh, buat lo bagaimana bisa menjaga kepercayaan lah yang sudah dapat. Gitu aja sih buat gue, karena gue sampai sekarang tuh kalau ngeliat yang namanya pecandu yang baru pulih itu baru pulih seminggu 2 minggu, gue masih 50-50 untuk ngeliat ini orang bisa dipercaya atau enggak. Karena nanti kalau misalnya udah kejadian cuman bisa bilang gini gue, nah kan bener. Ya, nilai kepercayaan tuh memang yang paling sulit didapat. Karena susah loh buat kita orang yang pernah bermasalah dengan kecanduan. Susah loh, maksud gue untuk Aki bisa ngebantu lo nih, gue bukannya membandingkan, akan lebih mudah untuk merawat pecandu yang ada di dalam tempat pemulihan dibanding dengan di luar tempat pemulihan. Kalau di dalam tempat pemulihan, di rehabilitasi, semua terorganisir. Kesempatan untuk orang yang mau ngaco itu sedikit, walaupun resikonya ada. Apalagi yang di luar. Lu kan nggak mungkin dirantai, dikontrol terus gitulah intinya. Iya. Nah, lu kan kayak misalnya nih dikurung di kamar, nggak mungkin. Dimakan, bawa duit, bawa motor. Kalau lu pikiran lu jahat, apa coba? Itu jokes kita loh. Contoh nggak nih? Nggak kabur. Akal sehat. Nah, ini contoh ya. Ya kan, bisa aja. Keberlan nih. Nah, ini sorry nih ya. Ini sebelum kita tutup nih udah hampir sejam. Jadi waktu itu nih gua rasain ininya ya, tempatnya. Jadi waktu itu ada satu ketika, ingat banget gue ceritain ini. Si anak ini dipercaya untuk tugas keluar. Kalau nggak salah nih ngejemput klien nih, kalau nggak salah ya gue apa ya? Ini status anaknya apa? Bukan. Staff in training. Jadi dulu tuh setelah OJT lah ya. Rehab dia. Ini buat transfer OJT itu setelah rehab dia diberdayakan. Itu lah. Nah, terus dipercaya untuk bawa mobil yayasan. Mobil kantor lah, mobil operasional berdua nih. Ya. Terus dipercaya untuk gue lupa deh nggak jemput atau apalagi sesuatu. Pokoknya dia keluar ke Jakarta. Nah, waktu itu dari Bogor nih. Bogor. Okay. Nah, waktu itu gue sama staff yang lain itu lagi di Aceh, lagi memberikan pelatihan terkait dengan muda berdaya orang-orang yang terdampak tsunami waktu itu. Nah, gue inget banget tuh, tiba-tiba ada telepon sekitar jam 7:30, jam 8 malam. Bokul di Boncos, mobil-mobil ya. Oh iya. Iya. Nah, itu maksud gue, ya kan? Orang yang sudah bisa dipercaya untuk orang yang sudah bisa percaya untuk melakukan sesuatu hal, kadang-kadang kalau pikirannya setannya agak meleset, ya udah gitu. Nah, lu kan kalau misalnya lu disuruh Kiki fotokopi kayak kemarin tuh, fotokopi anjing lama banget nih fotokopi kemana ya? Nah, kan motor udah beneran ya kan? Ya kan gitu. Jadi gimana kurung kamar mandi aja mulai besok gitu. Nah, maksud gua menjaga kepercayaan itu penting. Iya. Gitu. Karena setan lewat tuh sering gitu ya, khususnya buat kita itu. Ya lebih waspada lah mungkin pesan-pesannya. Tidak hanya buat Arfan, buat kita pada umumnya. Kalau gue justru
Terus suaranya agak kencang dikit, Bang. Yang apa? Yang sempet kayak nerima lu, bukan rehab ya, maksudnya nerima gua tempat baru kerja gitu kan. Itu kan udah pernah juga. Yang gua alamin justru malah yang gua suka lupa diri itu pas udah kan pas karena gua pengen beli pakai penghalang. Maksud dia begitu kalau kenaikan udah dia berubah langsung gitu. Kalau udah langsung. itu kalau udah Jadi kalau belum pakai lu nih. Iya. Oke, dapat poinnya. Dapat poinnya gitu. Jadi mungkin selama gua waras gua oke aja, gua jamin gitu mungkin menurut dia. Jadi kita doakan aja lah. Kalau karena gue yakin lu punya potensi, bro, itu doang sih. Itu juga gua omongin sama Bang Undi dan Bro Indra bahwa ini orang punya potensi yang dia bisa gali lagi kalau dia waras. Iya, yang pas per gua kalau kenal lagi misalnya. Itu paling ya kalau dari pakai uang ini dulu, uang FT lah maksudnya. Yang tadinya memang apa tuh nggak ada niat gitu. Bukan menghalalkan kayak gitu lah. Oke. Jadi itu ya Bang, dia udah nggak terasa udah 1 jam juga ya, berbobot sekali ya. Ya jadi terakhir lah coba tebus dosa dulu buat orang-orang yang pernah tertipu. Bukan orang-orang yang pernah ditipu. Ya pernah tertipu. Customer. Iya. Jadi mungkin itu aja ya diskusi kita tentang support group. Ini kan Apaan bro? Apaan mau ditutup ini? Kata Kata terakhir. Berarti dia udah siapin. Udah. Kata-kata untuk hari ini. Kata-kata untuk hari ini. Ke situ tuh. Apa? Jalan menuju sukses. Ada banyak tempat parkir yang menggoda. Kan bener kan? Ada beberapa banyak tempat parkir yang menggoda. Banyak kan bawa kita. Oke.